wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan bersama hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Admian Arifin kepadanya. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anak santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pujian, segala bentuk pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Begitu pula nikmat yang tiada tara, yaitu iman dan Islam yang selalu tertanam di dalam hati kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermula kita curahkan salam dan taslim kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nabi yang menuntun manusia agar supaya bahwa Nabi itu adalah pintu untuk menuju Allah, sedangkan menuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul hikmah Maulid yang saya akan sampaikan sebagaimana yang tertulis di atas. Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah teladanku, dan Al-Quran adalah kitabku. Kalau mau dipikir, hampir sama pertanyaan nanti di alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Bahkan hampir setiap saat ketemu sama anak-anak kita, saya tanya, nah, kalau kalian ulangan ujian, langsung ada temannya bilang, baik, ada soal, bocoran soal. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, Pak. Tidak sampai lagi perayaan. Ada bocoran soal. Tapi sekali ini saya tanya, kalau ada bocoran soal di alam kubur nanti soalnya pertanyaannya, pikir dulu, Pak, bagaimana cara jawabnya?
Jadi juga mau bahasa Arab. Maka jawab aja pakai bahasa Inggris. Kalau tidak tahu bahasa Arab, bahasa Inggris juga tidak tahu, bahasa Bugis saja. Ada lagi yang mengatakan, Pak, sebelum ditanya bisa dijawab nggak? Langsung Rabbiku, Tuhan saya adalah Tuhan kita juga. Maka jangan sebelum ditanya, jangan dijawab. Takutnya nanti pertanyaannya apa? Beda lagi. Dari pesantren mana? Kalau bilang Nusantara beriman, belum ditanya sudah menjawab. Makanya cermati dulu pertanyaannya, baru dijawab. Jangan langsung. Takutnya nanti pertanyaannya beda lagi. Bukan lagi makrabu ke imam juga, man nabi juga. Tapi takutnya pertanyaannya dari pondok pesantren mana? Pesantren mana? Karena kemarin belum ditanya sudah menjawab. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanamkan ketakwaan, keimanan, akidah, begitu pula teladan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Makanya yang harus diperhatikan bagaimana mempersiapkan generasi kita. Persiapannya dulu. Kalau alhamdulillah sekarang ilmunya sudah cukup lumayan, tapi persiapan generasinya bagaimana? Selawat hari ini, mungkin temannya lagi besok. Mengaji hari ini, ada lagi murah. Baru gosok lagi di samping masjid. Berarti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama kita itu sudah sempurna. Tapi bagaimana generasi, persiapan generasi untuk menjadi teladan-teladan yang berakidah, yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tarik sejarah 1400 tahun yang lalu, ada tradisinya bangsa Arab. Bahkan tradisi ini juga dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu kecil. Bayi yang lahir waktu dulu, bayi yang baru lahir akan dibawa ke pegunungan. Ada namanya Arapawi. Cerita di sana yang bisa menyusui anak-anaknya. Coba lihat di generasinya orang menanamkan persiapan untuk generasi selanjutnya. Dari kecil, dari bayi sudah dibawa. Dengan tujuan apa? Karena di pegunungan udaranya segar, masih bagus, sehingga tumbuh generasi yang kuat, tahan banting, bukan anak mati, anak papi, dikit-dikit bapak, dikit-dikit mama, sakit kepala, pegang perut, sakit sekali bapak. Coba lihat generasi kita sekarang. Tapi Arab jahiliyah dulu dia punya generasi, bagaimana tradisi, bagaimana untuk menciptakan generasi yang kuat, yang tangguh. Ada perang, silakan berperang. Jiwa tempatnya mereka cukup bagus, karena sejak dari bayi sudah dibawa ke pegunungan. Dengan tujuan apa? Supaya terbentuk fisiknya, kuat rohaninya, jasmaninya, untuk menerima, melanjutkan perjuangan generasi yang terdahulu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jangankan bayi umur 12 tahun aja kita bawa ke sini, ke sana minta ampun. Jangan nangis nak.
kita yang menitis air mata kita. Tapi bagaimana bikin generasi, menciptakan generasi dari bayi? Kita bayi kita alhamdulillah sudah 12 tahun bawa masuk ke sini, juga orang tuanya nangis daripada anaknya. Tapi masih anak udah dari bayi bawa. Tujuan yang kedua apa? Yaitu terhindar dari pengaruh lingkungan. Padahal kita lihat bangsa Arab dulu pengaruh lingkungannya apa? Tidak ada HP, tidak ada motor. Tapi bangsa Arab sudah memikirkan bagaimana anak saya kalau hidup di tengah kota maka akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Belum ada HP. Sekarang kalau dulu umur 3 tahun, 4 tahun dikasih mainan, apa mainannya? Kambing. Disuruh mengembala kambing. Kenapa kambing? Kenapa bukan terong yang ada di lapangan juga dikasih? Kambing adalah hewan yang paling bandel. Makanya rata-rata Nabi yang diutus oleh Allah sudah ditempat, sudah mengembala kambing. Kenapa kambing? Kalau kita tarik, kita yang di depan, dia melawan, tidak mau maju, saking bandelnya. Kita di belakang, kita tinggal kiri. Apalagi kalau hujan-hujan, sudah hujan, tidak mau gerak, malas mandi, malas kena air. Tidak usah anak-anakku tadi menoleh teman-temannya. Kematian itu bukan yang tadi juga. Yang malas mandi, malas kena air. Akhirnya apa? Muncul banyak penyakit. Ada yang takut di lehernya, tidak bisa menoleh. Makanya di sini sebelum sholat subuh kita sudah diharuskan mandi. Makanya Pak, kenapa banyak yang sakit? Oh, lihat mukanya dia pemain lama, tidak mau kena air. Apa jadi yang tidak mau kena air? Takut sama air. Nah, makanya sudah hujan, tidak mau gerak lagi. Maka di sinilah di tempat anak-anak bangsa Arab dilatih kesabarannya, mengembala kambing sendirian, dijaga bahwa kalian akan bersama dengan Allah. Memang sudah ditanamkan. Hanya belajar dari kambing. Kalian belajarnya alhamdulillah. Ada yang belajar, alhamdulillah ketemu sama orang tua, alhamdulillah Pak, apa Al-Qurannya anak sudah dapat di semua. Maka alhamdulillah Pak, sudah dapat di semua. Mudah-mudahan nah apa di satu. Langsung bilangnya bapaknya, iya Pak Guru, mudah-mudahan apa satu. Sakitnya naikkan, oh iya 30 juz. Akhirnya apa? Nah apa satu berarti ya 3 ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah orang Arab. Sebelum ada yang namanya udara, mereka sudah tahu bahwa udara yang segar yang ada di pegunungan akan membentuk generasinya yang kuat dan tahan banting. Walaupun sakit, tidak merengek sama orang tuanya. Kalau ada yang sakit hari ini, maka sakitnya dibatalkan karena mau ikut pulang. Lumayan 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Makanya dari tadi malam bilang, kalau ada yang sakit besok, ingat programnya. Kalau ada yang sakit sedikit anak-anak kita juga mati, baru bisa kembali. Jadi kalau kalian lagi dari ini berarti kondisikan. Makanya tidak.
Jangan ambil sakit dari palingan mau ikut lagi pulang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata tentang pengambilan api anak itu dipanggil, nah sini nak mau jual kambing apa bedanya? Tidak bukan punyaku. Tidak ada orangnya. Kita hanya berdua, tidak ada yang dia. Tapi apa jawabannya? Walaupun tidak ada orangnya, walaupun kita di tempat yang sunyi, ada Allah yang melihat kita. Menetes air matanya Umar. Khalifah Umar masih kecil, pada kaki sudah tahu, sudah tertanam nilai-nilai hatinya di dalam dirinya. Makanya orang tua yang dimuliakan oleh Allah, maka butuh proses untuk menanamkan akidah keyakinan di dalam hati anak-anak kita. Makanya kadang sadarnya hilang anak-anak kita, kadang uangnya hilang, akhirnya terpecah. Wih, padahal ini masih proses. Bukannya masuk santri baru ini. Kita tanamkan akidah, keyakinan di dalam hatimu bahwa ada Allah yang lihat. Prosesnya lama. Makanya jangan heran bapak-bapak itu kalau ada hal yang tidak kita inginkan bersama. Ada yang bilang, wih, ini bapak belum berikan anakku. Itu tinggal 1 menit di rumah persiapan. Kalau hilang lagi hari ini, habis terus. Makanya butuh proses. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau anak-anak kita mengikuti proses yang ada di dalam pondok, kita juga akan menciptakan generasi yang melebihi apa yang diciptakan bangsa Arab dulu. Dari bayi dia bentuk anaknya kasih mengembala kambing, walaupun kita kasih HP supaya tenang, itu bedanya. Satu kambing, satu HP. Kambing pelihara bisa jadi orang sabar, orang sabar. Kasih HP, alhamdulillah. Dalam kamar ditanya, nah ngapain sholat? Orang tua yang dengar, kalau sekira, alhamdulillah, anakku sholat ditanya tadi, alhamdulillah. Padahal kalau dicermati, kok ada orang sholat ngomong? Jadi jangan lagi ada yang mengurus. Bagaimana Pak Kiai, bagaimana tahun depan pondok beli kambing supaya anak kita bisa lebih sabar lagi menghadapi yang namanya kambing. Jangankan kambing, ayamnya aja Pak Kiai, alhamdulillah. Biar ayam jantan kayak mau juga bertelur, terduduk, sekali pergi dilihat pada kakinya. Apalagi kalau kambing, tiap hari kita makan kambing di sini. Melawan lagi kambing di sini, ambil kapal. Ayam aja, hampir setiap hari. Dia ayam jantan, kayak mau juga bertelur. Tahu-tahunya dilihat kakinya sudah patah, tak bisa dijalan. Bagaimana kalau kambing? Tiap hari makan kambing potong. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga sebagai rahmatan lil alamin, bahkan dalam beberapa hadis, "Inna bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi, saya diutus ke dunia ini hanya untuk
menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau kita contoh berbagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin yang viral sekarang di pondok kita, jangankan di pondok kita, di sekolah yang lain begitu juga, suka membuli teman. Kalau kita jadikan teladan bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah kisah. Jadi di sini bagaimana caranya mengenali orang yang suka bully. Pernah satu hari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi rumah anaknya Aisyah. Wahai anakku, amalan apa yang tidak pernah saya lakukan, atau amalan apa yang dilakukan oleh Nabi, dan ada yang tertinggal dan tidak saya lakukan. Bilangnya Aisyah, kalau saya lihat amalan yang dilakukan oleh Rasulullah bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak katanya sudah ikutin semua, tapi ada satu kecuali waktu itu katanya setiap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke pasar, di pinggir pasar ada orang Yahudi buta di sini. Setiap Nabi lewat, Nabi akan singgah menyuap makanan sama dia. Jadi yang suka boleh, siap-siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga jadikan contoh nanti ini. Kenapa orang Yahudi buta ini di pinggir pasar? Setiap lewat Nabi selalu singgah kasih makan. Setiap hari sampai akhir hayatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalinya inilah amalan yang belum pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar ini. Dari semua amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, akhirnya Khalifah Abu Bakar bawa makanan, bawa roti, baru lewat di pinggir pasar. Orang buta itu tahu kalau ada laki-laki manusia di hadapannya, pasti bilangnya, bukan kasih makan lagi. Ternyata dikasih makan sama Khalifah Abu Bakar, si Yahudi yang buta itu sedang mengukir. Betul-betul kurang tingginya Muhammad itu. Sudah banyak nih yang mampu sambil mencaci, sambil makmuli, disuapin, ngoceh terus. Akhirnya bilangnya apa? Seharusnya bukan Muhammad yang menjadi rasul, bukan Muhammad yang menjadi nabi. Gemetar tangannya Abu Bakar. Akhirnya waktu mau suapin, langsung keras dirasa. Bilangnya Yahudi ini, oh jangan-jangan bukan yang kemarin yang kasih makan saya. Akhirnya bertanya, Yahudi ini, kok lain lagi cara nyopinnya saya? Bukan yang kayak kemarin-kemarin lembut. Walaupun apa yang saya ngomong mencaci maki Rasulullah, mencaci maki Muhammad, masih lembut saja. Ini setelah mencaci Nabi Muhammad, namun sekarangnya Khalifah Abu Bakar kaget langsung menyuapin si Yahudi ini agak keras, sehingga si Yahudi mengatakan ini bukan dia kemarin-kemarin yang kasih makan saya, karena terlalu keras. Akhirnya bertanya, siapa sebenarnya yang menyuapin saya? Akhirnya Khalifah Abu Bakar menjawab, yang kasih makan adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah, salah seorang dari sahabat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kaget. Ternyata hari-hari yang lalu yang selalu singgah suami saya makan setiap hari, ternyata itu yang saya bully, itu yang saya jadi maki. Tapi kenapa dia tidak pernah marah? Selalu lembut cara menjawabkannya sama saya. Akhirnya bertanya sambil gemetar badannya, "Kemana nih?" Rasulullah, Nabiullah Muhammad SAW. Jawabannya Abu Bakar, 2 hari yang lalu baginda Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya beliau ini memeluk baginda Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata dari selama ini yang saya bully, yang saya caci maki adalah betul-betul pemimpin daripada para pemimpin, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia duduk ini mengatakan, "Wahai Khalifah Abu Bakar, saya mulai hari ini, mulai detik ini saya memeluk agama Islam. Lanjut atau terus?" Baru 15 menit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat judulnya yang terakhir yaitu Al-Quran adalah kitabku. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, baru-baru ini ngajar di kelasnya anak-anakku yang kelas 8. Saya tanya, siapa yang pernah melihat mukjizat? Siapa yang pernah melihat mukjizat? Akhirnya apa? Nabi melalui bukunya lah baca. Mukjizat adalah kejadian yang luar biasa yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Akhirnya apa? Mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul akhirnya kenapa? Tidak ada lagi mukjizat sekarang. Tidak ada yang mau kasih lihat tangannya. Akhirnya saya kasih lihat tangan saya. Siapa yang mau mengikuti Pak Guru bahwa pernah melihat mukjizat sampai saat ini, sampai detik ini? Ada yang ikut 3. Saya tanya, kenapa ikut? Daripada tidak ada yang ikut Pak Guru, terpaksa saya juga ikut kasih lihat tangan dan juga. Sekalinya bilang, ya oke, ada 3 ya. Pernah melihat, pernah menyaksikan yang namanya mukjizat. Saya tanya lagi, siapa yang tidak pernah melihat mukjizat? Banyak yang kasih lihat tangannya. Saya itu, ternyata ada di depan saya satu. Nah, kenapa waktu saya tanya siapa yang melihat mukjizat tidak kasih lihat tangannya? Saya tanya lagi, siapa yang tidak melihat mukjizat tidak kasih lihat juga tangannya? Anda juga tadi, di depan lagi saya lihat. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, bukannya sengaja tidak memperhatikan anak-anaknya. Oh begitu dan kamu mengajar. Kadang lihat di belakang, lupa lihat di depan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pemujizat yang terbesar Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Berarti sampai sekarang ini kita sudah melihat mukjizat. Iya, melihat mukjizat, menyaksikan mukjizat. Bahkan semua nabi semuanya dikasih mukjizat sesuai dengan keadaan mereka pada waktu itu, keadaan umatnya. Umat Nabi Musa dikasih mukjizat. Kenapa tongkatnya bisa menjadi ular besar? Karena umatnya pada waktu itu adalah kebanyakan ahli sihir, macam-macam sihir, tidur, gak ada tidur. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan terjaga sampai akhir. Iya. Bahkan dalam
Al-Quran wa innahu lahafidz. Saya yang akan menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaganya. Jadi jangan kita seperti umat-umat terdahulu. Ketika melihat sudah menyaksikan yang namanya mujizat, maka banyak yang berpanik. Itu hanya sihir aja itu. Itu hanya karangan Nabi Muhammad aja. Itu jawabannya Arab Quraisy, Arab Jahiliyah. Padahal dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang beriman, berakidah, berkeyakinan, berakal, maka tidak ada keraguan. Jadi kalau anak-anak sudah tahu bahwa Al-Quran adalah mujizat Nabi Muhammad yang terbesar, maka silakan dijaga. Tiap hari dibaca. Alhamdulillah anak-anak kita tiap hari bawa Al-Quran. Tiap hari bawa. Baca Alhamdulillah tiap hari juga baca. Tapi kata Nabi, jangan jadikan umatmu bagaikan kuburan. La taj'alu buyutakum fil qabri. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Walaupun mewah, walaupun bertingkat ke atas, walaupun bertingkat ke bawah, jangan jadikan kuburan. Ada rumah yang bertingkat ke bawah? Nah, ada, cuma perlu pikiran saudara. Ada, nanti kita cari sama-sama. Kata Nabi, rumah yang tidak pernah di dalamnya tidak pernah baca Al-Quran, bahwa rumah itu bagaikan kuburan. Jadi alhamdulillah kita tidak sempat mengaji, ada HP, tinggal pencet mau dan yang mana. Siapa yang membaca yang baca Al-Qurannya sambil putar HP-nya mengaji, ikut dalam hatinya, maka rumah kita tidak jadi lagi kuburan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis ini dulu ya. Apalagi dulu di pembahasan. Jadi apalagi sudah lama juga. Berapa kali berputar jarum merahnya itu. Jadi mungkin terakhir sebelum saya tutup, mungkin yang saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, begitu pula anak-anakku yang semuanya, mungkin hanya secuil dari banyaknya hikmah daripada maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin hanya kulit dari banyaknya isi yang terkandung di dalam hikmah maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada pembaca buku yang mengatakan, namun kalau narik upah ini tetap makin. Artinya, walaupun hanya kulit, kalau orang yang bijak, orang yang ahli, insya Allah agar ada gunanya juga. Begitu juga dengan saya sampaikan. Walaupun hanya kulit, tapi mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang menyampaikan. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma
Allah wa'iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.